Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Insyaallah pada pertemuan pagi ini kita akan membahas masalah fikih Ramadan ya. Kita bahas dulu seputar fikih Ramadan, mungkin nanti ya pada Ramadan kita akan lanjut lagi masalah kitab Thaharah. Sebelum kita masuk membahas fikih Ramadan, kita akan coba membahas ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait masalah puasa Ramadan. Nanti kita akan coba terjemahkan ayatnya, maksudnya, nanti latar belakang ayatnya juga. Karena ayat-ayat itu nanti ada istilahnya dalam ilmu tafsir, nanti ada istilahnya asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, ada latar belakang ya, kenapa ayat ini turun. Insyaallah kita akan bahas nanti Al-Baqarah ayat 183, 84, 85 dan nanti 187. Ada yang hafal surah Al-Baqarah? Banyak. Kasir, alhamdulillah, khair ya. Tapi kita akan mulai ya. Ini sering nih nanti Ramadan, sering sebelum Ramadan atau di dalam bulan Ramadan para imam ya sering bacakan ini ya. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa Ramadan sebagaimana telah diwajibkan juga kepada orang-orang sebelum kalian berpuasa Ramadan. La'allakum tattaqun, semoga kalian bisa bertakwa, menjadi orang yang bertakwa selepas Ramadan. Ini mungkin sering terdengar, tapi banyak yang tidak paham. Apa maksudnya diwajibkan bagi kalian puasa Ramadan sebagaimana diwajibkan untuk orang-orang sebelum kalian? Paham ya? Nanti para mufassirin, diantaranya juga ada keterangan Syekh Shalih Fauzan ya mengenai masalah ini dari beberapa tafsir ya. Pertama, puasa Ramadan ananda ini diwajibkan untuk kaum muslimin itu pada tahun 2 Hijriah. Pada tahun berapa? 2 Hijriah. Nah, Ustaz tanya nih, penghitungan 1 Hijriah itu kapan mulainya? Siapa yang bisa tunjuk tangan? Apa maksudnya ya? Tadi puasa Ramadan kapan mulainya? 2 Hijriah. Nanti ngitungnya 1 Hijriah itu sejak kapan start ngitungnya? Coba, ada yang bisa tunjuk tangan? Silakan. Silakan. Jawab saja. Taib, ini hadiahnya. Oh, tadi mau jemput hadiah dulu ya? Dia udah berdiri ya, Masya Allah. Itu ya, sejak Nabi pindah di Madinah, baru ngitungnya nanti 1 Hijriah, 2 Hijriah. Berarti dari sini kita bisa ambil kesimpulan, berarti selama di Mekah itu tidak ada yang namanya puasa Ramadan. Paham? Sekarang Ustaz tanya lagi, di Mekah Rasul berapa lama berdakwah di situ? Siapa yang bisa tunjuk tangan? Mana dulu Ustaz? Silakan. 13 tahun. Ini. Atau mau pilih? Ini aja. Berarti bisa dipahami ananda, selama 13 tahun di kota Mekah belum ada syariat puasa Ramadan. Dan di tahun pertama di Madinah itu belum ada syariat puasa Ramadan. Lantas apa amalan puasanya? Ada, diantaranya puasa Asyura, puasa Ayyamul Bid ya, 3 hari dalam bulan. Tapi bulannya bulan Hijriah, nanti 13, 14, 15. Atau boleh kok, enggak runut juga boleh. Bisa dipahami? Namun siam, puasa ini juga udah dikenal oleh umat-umat terdahulu. Bahkan Nabi terdahulu juga puasa. Bisa dipahami? Berarti kapan mulainya tadi puasa Ramadan? 2 Hijriah. Berarti 13 tahun sama setahun awal di Madinah belum ada.
Dan di sini ada redaksi kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian puasa Ramadan sebagaimana diwajibkan juga atas umat-umat terdahulu. Keterangan para mufassirin dan juga ada keterangan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala ini menerangkan ternyata puasa Ramadan itu tidak diwajibkan untuk kita saja umat kaum muslimin, tapi juga umat-umat terdahulu juga diwajibkan puasa Ramadan. Diwajibkan puasa Ramadan. Orang Yahudi juga diwajibkan puasa Ramadan 1 bulan di bulan Ramadan. Hanya saja keterangan para mufassirin ya, hanya saja orang Yahudi ini karakternya dari dulu sampai sekarang sama, suka membangkang, suka membantah, paham ya? Berkilah 1001 alasan. Ujung-ujungnya nggak mau puasa Ramadan, akhirnya apa? Cari-cari cara ingin merubah-rubah hukum. Akhirnya mereka cuma menetapkan puasa Ramadan itu cuma 1 hari dalam setahun, tidak 1 bulan, tapi cuma dirubah jadi apa? 1 hari. Dan mereka pilih waktu puasa Ramadan itu yaitu puasanya kapan? Ketika Fir'aun, hari di mana Fir'aun ditenggelamkan, mereka puasa di sana. Nah, jadi orang Yahudi ya diwajibkan puasa Ramadan, mereka merubah-rubah hukum. Memang mentalnya suka membangkang kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya mereka rubah puasa Ramadan tadi menjadi 1 hari dalam setahun. Adapun orang Nasrani, kalau orang Yahudi ini nabinya nabi apa? Musa alaihi salam. Nanti kitabnya apa? Kitabnya Taurat. Kemudian Nasrani. Ini umat Nabi siapa? Nabi Isa. Kitabnya? Sebenarnya Nabi Isa itu bukan umatnya Nasrani. Salah. Kenapa salah? Maaf ya. Karena Nabi Isa pun diutus untuk mendakwahi siapa? Mendakwahi siapa? Bani Israel. Siapa itu Bani Israel? Umatnya Nabi Musa. Jadi setelah Nabi Musa, nabi-nabi sampai Nabi Isa itu mendakwahi Bani Israel, nanti banyak di bawahnya. Bisa dipahami? Banyak Zakaria ya banyak di bawahnya. Harun banyak nabi. Bisa dipahami ya? Nah, intinya itu. Nanti di Nasrani ya sekarang udah dikenal dengan Nasrani ya, penolong Nabi atau Hawariyun di Al-Qur'an namanya, penolong Nabi Isa. Orang Nasrani juga diwajibkan puasa Ramadan. Hanya saja ketika mereka mengamalkan puasa Ramadan 1 bulan penuh di bulan Ramadan, yang mana identiknya, yang mana biasanya bulan Ramadan itu bulannya memang cuacanya panas, apalagi di padang pasir, paham ya? Karena cuaca panas malah disuruh puasa kan berat. Akhirnya orang Nasrani ini cari-cari cara biar lebih mudah beramal. Mereka ingin pindahkan puasa Ramadan itu di lain bulan Ramadan. Mereka carilah bulan yang sejuk, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Paham ya? Rubah di bulan lain. Oh ternyata masih terlalu panas, rubah di bulan yang lain lagi. Sampai cari bulan yang adem. Paham? Paham sampai di sini? Digeser sama mereka. Nasrani kelakuannya. Dirubah, Ramadan panas, cari yang lebih adem. Oh ternyata kurang adem, cari lagi yang paling adem. Berarti berubah-ubah puasanya. Tapi orang Nasrani ini masih agak gentleman daripada Yahudi. Orang Nasrani ini karena dia tahu itu salah, mengganti bulan selain bulan Ramadan itu salah, maka mereka tambah puasanya 10 hari untuk menebus kesalahan. Berarti puasa Ramadan mereka 40 hari dalam setahun. Kemudian selang beberapa waktu pernah terjadi momen, biasanya mereka nih kerajaannya nanti Romawi. Romawi itu nanti agamanya, ideologinya nanti Nasrani. Ada raja yang memimpin di suatu masa itu sakit. Rajanya apa? Sakit. Kemudian para pengikutnya itu bernazar kepada Allah, kalau rajanya sembuh mereka akan, ini raja yang dicintai ya, kalau rajanya sembuh maka mereka akan menambah puasa tadi 7 hari. Akhirnya benar sembuh, berarti tambah lah ya, 40 tambah 7 total berapa? 47. Kemudian kan 47. Kemudian datang raja yang baru menganggap gantung nih, 47 nih gantung, digenepin aja jadi 50
Akhirnya mereka puasa setahun itu 50 hari. Ini keterangan para ulama. Ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 50 hari. Dan ini ada, karena kalau ulama sudah masukkan di kitab mereka, berarti waqi', berarti realitanya ada dari kalangan atau sekte Nasrani yang setahun itu puasanya 40 hari atau 50 hari, itu ada. Yang intinya ternyata puasa Ramadan bukan cuma kita diwajibkan. Orang Yahudi juga diwajibkan puasa Ramadan, orang Nasrani juga diwajibkan puasa Ramadan. Tapi hanya saja orang Yahudi membangkang, dia cuma terapkan sehari dalam setahun. Adapun orang Nasrani aneh gitu ya, dirubah plus ditambah-tambah. Bulannya diganti-ganti, harinya 30 ditambah-tambah. Jadilah mereka puasa, ada yang katakan 40, ada yang katakan 50 hari. Ini keterangan para ulama tentang Al-Baqarah, mufassirin ya, 183. Bisa dipahami sampai di sini? Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ayyama ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-Baqarah 184. Ayyama ma'dudah. Nanti puasa Ramadan itu harinya telah dihitung, harinya telah ditentukan. Barang siapa di antara kalian yang sedang sakit, terutama sakit ini yang dia itu susah puasa gara-gara sakit. Biasanya ananda sakitnya itu harus terkait masalah perut ini ya, paham ya? Kalau kaki keseleo main bola gitu ya, boleh nggak puasa Ramadan? Boleh nggak? Kakinya keseleo main bola gitu, boleh nggak? Aduh, nggak puasa lah, kan sakit ya. Kan di Al-Quran kalau sakit boleh nggak puasa gitu ya? Boleh atau tidak? Kenapa tidak? Siapa yang jawab? Coba angkat tangan. Coba angkat tangannya. Paham enggak pertanyaannya? Kan faman kana minkum maridun aw safar fa'idatu min ayamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau safar, ya silahkan enggak puasa Ramadan. Fa'idah, hitung ya. Tapi hitung berapa hari enggak puasa, min ayamin ukhra, kemudian ganti di hari-hari lain. Sekarang pertanyaannya, kalau kakinya keseleo main bola di pagi Ramadan, keseleo gitu ya. Sakit atau tidak keseleo? Sakit gitu, enggak bisa jalan ya. Itu boleh nggak berpuasa? Boleh atau tidak? Kenapa enggak boleh? Kan sakit. Biasanya lapar nggak itu? Tidak. Maksudnya itu kan di kaki sakitnya. Paham enggak? Paham enggak sampai di sini? Atau kakinya gatal-gatal gitu. Itu kan nggak ada kaitannya dengan penyakit yang menyusahkan untuk puasa. Bisa dipahami? Benar jawabnya. Paham ya? Jadi tidak semua penyakit juga mengizinkan, atau tidak semua penyakit juga yang diizinkan seseorang pelakunya itu untuk tidak berpuasa Ramadan. Paham ya? Tapi penyakit yang berkaitan dengan perut lah, yang kalau dia tidak puasa itu susah. Atau mungkin memang saran dokter, dia punya penyakit, dokter bilang, Bapak minum obatnya harus 3 kali Pak, tidak bisa 2 kali. Kalau 2 kali Pak, tidak bisa, tidak sembuh, harus 3 kali. Berarti kan mau tidak mau harus apa? Oh Masya Allah. Ditambah Ustaz? Iya, bisa dipahami ya, penyakitnya tidak semua penyakit. Kita langsung menafsirkan, langsung bahas fikihnya sedikit-sedikit ya. Tidak semua penyakit, tapi penyakit yang memang yasyuku alaihi asyamu bih, penyakit yang memang berat puasa itu olehnya gara-gara penyakit tadi. Paham ya? Penyakit yang memberatkan bagi dirinya kalau dia tetap berpuasa. Nah, itu penyakitnya. Tapi kalau kaki gatal-gatal itu kayaknya kuat enggak puasa? Kuat ya. Kecuali tenggorokan gatal-gatal, ini susah. Tahu tenggorokan gatal-gatal? Ada tenggorokan yang gatal-gatal? Itu baru susah. Lanjut. Au ala safar, atau dalam kondisi safar. Jadi kalau ananda safar, intinya safarnya yang kita ambil pendapat jumhur ya, mayoritas ulama, safarnya yang di atas 80 km. Di atas 80 km. 4 burud atau 16 farsakh.
atau nanti 80-an kilometer, bisa 81, 83, 85, 87, 89 atau 90. Nah, kenapa beda pendapat? Karena dulu jarak meter itu nggak ada, paham ya? Sama kayak sok. Nah, ini lain nanti pembahasannya. Safar yang yubihu lahu al-qasar. Safarnya nanti safar yang membolehkan seseorang untuk mengqasar salat. Maka safar ini juga boleh ya. Seseorang itu untuk tidak puasa di bulan Ramadan. Misalnya ke Sumbar. Dari sini Ananda ke Sumbar pagi hari Ramadan. Nah, itu boleh enggak puasa? Karena statusnya apa? Statusnya apa? Musafir. Tapi tambahan hukum ya. Kalaupun puasa, mungkin Ananda bawa mobil enggak gitu ya. Mobilnya pakai AC, seatnya tempat duduknya empuk, tidur pula itu. Kira-kira capek enggak safar seperti itu? Enggak, lewat tol pula gitu ya. Ya kalau nggak capek, kalau kuat puasa silahkan puasa. Itu namanya azimah. Nanti kalau Ananda ambil, saya kan safar Ustaz, saya nggak puasa itu namanya rukhsah, mengambil rukhsah. Tapi kalau dia aneh nggak capek Ustaz, nyantai kok walaupun ke Sumbar gitu ya, aneh kuat puasa, aneh tetap puasa, boleh. Itu namanya apa? Al-azimah. Azimah itu tekad kuat, dia full kan, boleh. Sama kayak jamak qasar ya, dia mau jamak qasar itu rukhsah dia ambil. Tapi kalau dia mau azimah on time, di mana azan berhenti, sholat full, boleh, itu azimah. Paham sampai di sini? Hanya saja nanti ulama sedang pendapat mana yang utama mengambil rukhsah, mana yang utama mengambil azimah. Pernah para sahabat safar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabat dalam suatu perjalanan di Ramadan. Ada yang mengatakan perjalanan jihad. Itu luar biasanya Ananda. Separuh sahabat puasa. Separuh sahabat puasa. Safar. Panas. Jauh. Ingin berjihad. Berarti mengambil apa tadi? Azimah. Separuh yang lain tidak puasa. Berarti mengambil rukhsah. Tapi yang indahnya, la ya'ibil sa'imul muftira wala sa'imu la ya'ibil as-sa'imul muftira wala muftiru as-sa'imah. Dan luar biasanya kata Anas bin Malik, luar biasanya yang puasa tidak merendahkan, tidak menyalahkan yang tidak puasa. Sebaliknya yang tidak puasa tidak mencela, tidak merendahkan orang yang beradem. Ini sahabat. Paham ya? Paham atau tidak sampai di sini? Itu pilihan. Kalau ngambil rukhsah utama. Memang banyak ulama pilih ya mengambil rukhsah lebih utama. Tapi jangan pula merendahkan orang yang tetap berpuasa walaupun ke Sumbar. Ini beda plus pahalanya. Karena dengan susahnya safar, capeknya safar, dia tidak tergoyahkan tetap ibadah kepada Allah. Ini ada plus-plusnya, jangan diremehkan juga. Paham sampai di sini? Nah, jadi safarnya tadi ya, safarnya yang kita ambil jumhur lah ya, yang di atas 80 km. Semakin panjang semakin afdal. Bisa dipahami? Jadi barang siapa di antara kalian yang sakit atau yang dia safar, kemudian tidak berpuasa di Ramadan, fa'iddah, hitung hari dia tidak puasa, kemudian ganti min ayamin ukhar, ganti nanti di bulan lain, di hari-hari lain selain Ramadan. Ini ada hukum setelah ini. Ini perhatikan ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah ta'amu miskin. Apa kata Allah? Dan bagi orang yang sanggup berpuasa, bagi orang yang kuat berpuasa, dia boleh kok pilih bayar fidyah. Apa itu fidyah? Ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Paham maksudnya? Bagi orang yang kuat, yang muda, yang sanggup puasa, boleh kok kalian tidak berpuasa dan pilih bayar fidyah, boleh. Di sini apa kata para ulama? Fuqaha menjelaskan, dulu Ananda di awal kewajiban puasa Ramadan, puasa di bulan Ramadan itu sifatnya takhyir, sifatnya pilihan. Apa makna pilihan? Ini anak muda nih, pemuda, pemudi, sehat, seger, kuat. Dulu di awal itu mereka milih, mereka mau puasa Ramadan silahkan, atau mereka tidak puasa, saya ingin kasih makan fidyah saja, jawabnya boleh. Paham sampai di sini? Ini hukum seperti ini ada. Nanti di kajian usul fiqh ini ada, di buku-buku fikih ini ada. Ustaz ulangi, paham tidak sampai di sini? Di awal kewajiban puasa Ramadan, orang yang kuat, pemuda, pemudi, yang seger, sehat,
itu mereka boleh milih loh. Di Ramadan mereka mau puasa boleh atau mau tidak puasa boleh. Kalau tidak puasa bayar apa? Fidyah. Fidyah itu nanti ta'amu miskin, kasih makan ya. Kasih makan 1 porsi makan orang miskin per hari dia tidak puasa. Sehari tidak puasa dapat 1 porsi makan orang miskin. Nanti kalau asalnya membayar ya setengah sok makanan pokok suatu negeri, mentahnya berarti beras setengah sok. Kalau 1 sok kita pegang pendapat Syekh bin Bas 3 kilo, berarti setengah soknya 1,5 kilo. Bisa nanti fidyah itu per hari tidak puasa bayar 1,5 kilogram beras. Ini dicatat nanti ditanya ya, atau langsung hafal. Nanti ditanya fidyah itu berapa bayarnya gitu. Fidyah yang didalil, yang di kitab para ulama bayarnya pakai bahan mentah. Maaf ya, bayarnya pakai bahan mentah. Setengah sok makanan pokok kutul balad, makanan pokok suatu negeri. Boleh nggak udah jadi Ustaz? Boleh, itu lebih utama. Jadi kalau bayar fidyah itu nanti karakternya nanti ada ayatnya. Kita kalau ngasih bayar fidyah itu kalau bisa makanannya yang lezat plus tambuh. Kasih banyak karena orang miskin itu seneng makan enak sesekali ya, tambah pula porsinya banyak, dia bisa makan sama ajak keluarganya. Tapi kalau bahan mentah kita kasih beras setengah sok. Berapa setengah sok tadi? 1,5 kilo ya. Itu kalau kita pegang pendapat 1 soknya 3 kilo. Karena nanti 1 sok itu kilonya bermacam-macam. Jadi itu hukum dulu. Dulu di awal puasa Ramadan orang boleh milih. Hari ini saya mau nggak puasa, saya cukup bayar 1,5 kilo gandum, boleh. Paham sampai di sini? Paham ya? Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, "Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu." Barang siapa yang dia mau menderma, sukarela, dia mau memberikan makanan yang baik, fidyah itu berupa makanan khairan, makanan yang lezat, yang baik, fahuwa khairul lahu, maka itu baik baginya. Jadi siapa yang pilih bayar fidyah dengan makanan lezat atau makanan pokok kualitas premium, itu bagus. Itu bagus zaman dahulu. Kemudian wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalau kalian pilih berpuasa itu jauh lebih baik. Paham ya? Dulu kan pilihan. Barang siapa yang dia pilih bayar fidyah di Ramadan alias tidak puasa, dan dia pilih makanan pokok yang terbaik untuk dia kasihkan selaku untuk fidyah, itu baik. Wa antasumu, tapi jika kalian berpuasa maka itu lebih baik in kuntum ta'lamun, jika kalian tahu keagungan atau besarnya ganjaran bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini hukum awal di awal-awal pensyariatan siam Ramadan 2 Hijriah tadi. Paham sampai di sini? Ini mungkin selama ini imamnya cuma baca ayat saja ya, atau baca diterjemahkan. Kita sekarang bahas maksudnya atau ahkam, hukum di ayat, atau nanti beberapa penjelasan sejarahnya. Ini di awal-awal seperti itu. Bisa dipahami? Lanjut. Nanti kita ini masuk Al-Baqarah ayat 185. 185. Semoga cukup waktunya ya. Di sini Allah Taala berfirman, "Syahrul Ramadhana alladzi unziya fihi al-Qur'anu hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safar fa'idatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddah wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkuruna." Bulan Ramadan yaitu bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Ini ma'ruf ya, diturunkan padanya Al-Quran sebagai apa? Hudal linnas. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Sampai kapan? Sampai kiamat. Jadi ananda itu kalau ingin benar, kita semua nih kaum muslimin muslimah dimanapun berada, kalau mau benar hidup ini maka panduannya Al-Quran. Jangan sampai dengarkan perkataan orang, oh Al-Quran ini zaman now ini kayaknya nggak relevan lagi. Ada ya sebagian orang menyebut Al-Quran ini kuno, nggak cocok dengan zaman gen apa sekarang, gen apa namanya, gen alpha ya, nggak cocok sama gen alpha sekarang gitu ya. Nggak, Al-Quran sampai ila yaumil qiyamah, sampai kiamat besok ini tetap jadi petunjuk kita, tetap relevan. Jangankan kaum muslimin, jangankan jadi petunjuk kita,
untuk seluruh manusia Al-Quran bisa jadi petunjuk. Mungkin kita bahas sedikit kisah ya. Mungkin Ananda juga sudah tahu. Ada sebuah kisah ya. Ada seorang anak Yahudi kecil. Dia sering disuruh ibunya beli beberapa belanjaan di minimarket. Mungkin pernah tahu ya. Minimarket ini yang punya kaum muslimin. Tapi Yahudi ini di samping dia beli belanjaan untuk ibunya, untuk bapaknya, dia suka nyuri coklat tapi diam-diam. Paham enggak? Yang dibayar di kasir tapi coklat itu disimpan terus setiap hari seperti itu. Pernah suatu ketika, ini mungkin sebagian ada yang tahu ya. Pernah suatu ketika si Yahudi kecil ini dia beli belanjaan untuk ibunya, orang tuanya, tapi lupa nyuri coklat. Paham? Hari itu lupa nyuri gitu ya. Kemudian pas bayar, apa kata kasirnya? Dikasih coklat kecil nih. Ente hari ini lupa nyuri loh gitu. Paham enggak? Dikasih. Dia tersadar. Dia terenyuh. Bukan dia marahi, domel malah dikasih. Ente kayaknya hari ini lupa nyuri deh gitu. Paham enggak? Dikasih satu. Akhirnya tersentuhlah Yahudi kecil tadi. Jadi berteman ada ya dengan pemilik minimarket yang beragama Islam tadi. Sering ngobrol, sering berdiskusi. Lama-lama si Yahudi kecil ini sering bercurhat. Sering masalah-masalah hidup dia sering ngobrol, curhat lah ya. Kemudian kaum muslimin tadi, seorang muslim yang penjaga toko tadi, dia kasih buku dalam bahasa mereka. Dia bilang ke Yahudi, ente silakan buka halaman random acak, buka aja sembarang, kemudian baca, nanti kamu akan ketemu solusi hidup. Dan memang iya. Jadi terus berlangsung tahunan. Setiap si Yahudi dari kecil ini mulai beranjak tumbuh ya. Setiap dia dapat masalah hidup, dipinjamnya buku temannya tadi, buka random. Buka secara acak aja. Kemudian dia baca pelan-pelan, ketemu solusi hidup. Terus bertahun-tahun. Hebat atau tidak? Kemudian tak lama kemudian pemilik toko tadi meninggal. Meninggal dia, maka Yahudi tadi sudah tumbuh besar ya, dia kehilangan. Karena temannya dari kecil atau tempat dia curhat udah nggak ada. Kemudian dia teringat ada buku ajaib ya. Buku apa? Buku ajaib. Kalau di main game apa? Grimoire kata orang ya. Tahu Grimoire? Luar biasa. Enggak, itu buku sihir. Enggak. Dia teringat buku temannya tadi. Ini buku yang luar biasa. Dia cari-cari, dapatlah ya. Kemudian dia cari lebih rinci. Masya Allah, subhanallah. Ternyata itu Al-Quran terjemahan bahasa mereka. Berarti selama ini yang menunjukkan solusi hidupnya apa? Akhirnya dia masuk Islam. Kemudian dia pergi ke tanah Afrika dan dia mengislamkan jutaan orang masuk Islam di tangannya, jutaan. Wah, luar biasa ya. Ada yang mengatakan 6 juta, tapi saya tidak tahu jutaannya berapa ya. Pokoknya banyak lah ya. Kita nggak tahu angka fixnya, pokoknya banyak. Ada yang katakan jutaan. Itu bisa cek nanti kisah-kisah itu. Itu kisah nyata. Itu kisah nyata. Perjuangan orang Yahudi dapat solusi hidup di Al-Quran, masuk Islam dan mengislamkan banyak orang. Itu Yahudi bisa dapat solusi hidup di Al-Quran. Ini kita kaum muslimin susah, punya masalah, kadang carinya tak aneh-aneh. Ada yang ke dukun lah, dagangan tak laris pak gitu ya, perginya ke dukun lah. Ada atau tidak? Ke kuburan lah minta-minta ya. Kiai gitu ya, tuan guru dagangan belum laris minta sama kuburan. Al-Quran sudah hudan linnas, petunjuk manusia. Paham sampai di sini nih akidah sedikit. Lanjut. Wa bayyinati minal huda wal furqan. Nanti di dalam Al-Qur'an itu ada penjelas ya, sebagai penjelas dari petunjuk dan sebagai al-furqan. Al-Qur'an itu sebagai pembeda. Biar kita tahu pembeda ya, mana yang hak, mana yang batil, mana halal, mana haram. Nanti kita tahu di dalam Al-Qur'an. Itu penjelasan-penjelasannya. Saksi bahasan kita, syahidnya ini, ayat setelahnya, potongan ayat setelahnya. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Ini dia. Apa kata Allah Ta'ala? Barang siapa yang di antara kalian menyaksikan hilal Ramadan, datangnya hilal Ramadan, falyasumhu, maka wajib berpuasa. Maka ayat ini dia menghapus hukum ayat yang sebelumnya. Al-Baqarah ayat 185 menghapus hukum 184. Sekarang apa kata Allah? Siapapun yang nampak bulan Ramadan,
atau dia posisinya sedang syahid itu mukim, dia tidak safar, kemudian dia pas di wilayah itu dia nampak, dia menyaksikan datangnya Ramadan, atau orang yang nampak hilal Ramadan, atau informasi telah sampai orang ada nampak hilal Ramadan, fal yasumhu, wajib berpuasa, wajib. Tidak ada lagi takhir, tidak ada lagi pilihan. Kalau sebelumnya hukumnya apa? Pilihan. Bagi orang yang mampu yang nampak hilal Ramadan, dia boleh pilih siam, atau dia boleh tidak puasa tapi bayar fidyah. Sekarang dihapus Allah. Semuanya wajib puasa Ramadan. Semuanya yang lihat Ramadan wajib. Tapi baru dikecualikan nanti ya orang-orang yang dibolehkan tidak berpuasa, babnya berbeda. Tapi orang yang kuat, segar, pemuda, sehat puasa. Mukim puasa. Paham sampai di sini? Hukum yang sifatnya pilihan tadi dihilangkan. Sekarang wajib. Wajibul ain. Fardunya apa? Fardu ain. Setiap orang mukallaf, balik berakal, wajib puasa Ramadan. Paham sampai di sini? Balik berakal ya. Itu dia. Jadi di sini ada perubahan hukum ya di Al-Baqarah 185. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Waman kana maridun aw 'ala safar fa'idatun min ayyamin ukhra." Ini sama ya. Barang siapa yang sakit di antara kalian atau dia safar ya, yubihu lahul qasar fa'iddah, maka kalau dia tidak puasa ya karena sakit dan safar, iddah, hitunglah kapan berapa hari dia tidak puasa itu, kemudian ganti min ayyamin ukhra, ganti di hari-hari lain, di bulan lain, di bulan selain Ramadan. Qadha namanya apa kok? Qadha. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah itu menginginkan kemudahan untuk kalian dan Allah tidak inginkan kesusahan untuk kalian. Karakter agama kita itu memudahkan. Rasul bersabda, "Inna dina yusrun." Agama itu mudah. Bagaimana caranya supaya agama itu atau beragama itu menjadi mudah? Caranya belajar ananda. Caranya belajar. Dunia darul imtihan. Dunia ini kata para ulama lokasinya ujian. Paham ya? Dunia lokasinya ujian. Berarti kita semua sedang dalam masa ujian dan ujiannya panjang. Ndak 3 hari 1 pekan, ndak. Ujiannya seumur hidup. Nah, jadi kehidupan ini adalah ujian. Dunia tempat ujian. Umur kita ini limit berapa lama kita ujian? Seumur hidup ujian kita. Makanya hidup ini apa? Perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lainnya. Ini banyak ya. Kaya, susah itu ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kata Allah Ta'ala. Wa ilaina turja'un, dan kami uji kalian dengan syarri, dan kami uji kalian dengan syarri, kejelekan, kemiskinan, kesusahan, pesakitan. Itu ujian. Wal khairi, kebaikan. Orang kaya, senang, sehat, nyaman, itu juga ujian. Fitnah, itu ujian. Semuanya kita diuji. Susah ujian, senang juga ujian, miskin ujian, kaya ujian, sakit ujian, sehat ujian, semuanya ujian. Paham ya? Kita ini diuji. Kira-kira ananda kalau ujian itu susah nggak kalau nggak belajar? Mungkin pengalaman ya, pengamatan Ustadz. Ini kayaknya kurang waktu nih Ustadz. Maaf ya, pengalaman nih. Biasanya menghadapi ujian akhir semester atau ujian akhir nasional dulu ya, atau ujian itu yang susah-susah dulu, itu biasanya manusia itu ada 3 karakter, ada 3 golongan. Pertama, itu orang-orang di sekolah sana ya, di luaran sana, ada orang-orang yang tidak punya cita-cita hidupnya, tidak punya tujuan. Itu biasanya kalau ujian ngasal atau tidak? Ngasal. Yang penting cepat selesai. Sampai-sampai ada pensil itu ada A, B, C, D, diputer. Nanti di mana berhentinya isi. Paham dah? A, B, C, D-nya diputer dulu tuh. Nanti di mana berhenti pensilnya langsung O, B, atau hitung kancing baju. Gitu ya. Ada enggak orang ujian seperti itu? Ngasal. Kenapa dia kok ngasal ujian? Memang orang enggak punya tujuan hidup. Dia enggak punya cita-cita, dia enggak punya plan nanti harus lanjut kemana, jenjang apa, enggak ada. Paham ya? Kondisi kedua, ada orang yang punya cita-cita, dia punya tujuan, dia punya target, cuma sedang lupa belajar atau lupa murojaah. Kira-kira tertekan enggak ujiannya? Iya, dia ada peduli,
Cuma karena ndak ada ilmu, sedang lupa tentang ulang itu kan susah. Paham ya? Dia pasti nyesel. Ngapain kemarin ndak belajar? Paham ndak? Ada kelompok ketiga, orang yang punya tujuan, punya cita-cita, punya target, punya plan, dan dia juga rajin belajar. Enak, enjoy nggak ujiannya? Enak. Orang kalau belajar sebelum ujian tuh enak. Dalam kehidupan sama Ananda. Ada manusia-manusia yang nggak tahu tujuan dia diciptakan. Dia nggak punya cita-cita akhirat, maka hidupnya ngasal. Ngasal. Ada atau tidak? Ada. Yang kedua, ada dia udah tahu sih tujuannya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dia udah tahu tujuannya. Dia udah tahu apanya ya, langkah selanjutnya surga neraka udah paham. Cuma malas belajar. Susah nggak jalani kehidupan dunia atau ujian dunia? Susah karena nggak ada ilmu, susah. Yang ketiga yang paling ideal Ananda, dia tahu tujuannya, dia punya plan rencananya, dia tahu targetnya tuh surga jannah. Dan dia belajar. Makanya selama hidup itu kita harus belajar biar mudah, bener mudah menjalani hidup itu mudah. Masalah-masalah itu bisa jadi mudah kalau kita ada ilmu. Makanya Allah sebut, Allah tuh ingin memudahkan kita, tidak ingin menyusahkan. Caranya biar mudah apa? Belajar. Caranya belajar pakai panduan. Kemudian lanjut Allah berfirman, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kemudian sempurnakanlah bilangan puasa itu. Kalau tidak sempat di Ramadan bolong-bolong, nanti di luar Ramadan diqadha ya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan bertakbirlah kepada Allah sesuai petunjuk yang Allah telah tunjukkan kepada kalian. La'allakum tashkurun, semoga kalian bersyukur. Nanti bertakbir Ramadan itu yang diamalkan Rasul itu di 1 Syawal. Itu Rasul itu startnya ya, keterangan para ulama itu nanti pada subuh Rasul bertakbir sampai ke tanah lapang. Nanti terus bertakbir, nanti ditegakkan sholat id, baru khutbah. Nanti pas pulangnya Rasul sudah tidak bertakbir lagi. Rasul tidak bertakbir lagi. Bahkan Rasul tidak mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum itu Rasul tidak pernah ucapkan. Itu nanti asarnya dari para sahabat. Asarnya dari para sahabat. Itu bukan, tidak bisa kita sebut misalnya itu dari Rasul, hadisnya tidak. Itu ya, kurang lebih seperti itu. Lanjut. Waduh. Ayat terakhir yang kita bahas. Ayat 187. Ayat 187. Di sini Allah Taala berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun." Di sini apa kata Allah Ta'ala? Telah dihalalkan untuk kalian pada malam Ramadan untuk rafas ila nisa ini, maaf ya, untuk berhubungan dengan pasangan kalian. Rafas nanti mana katanya kata-kata menggoda, vulgar menggoda. Tapi di sini rafasu ila nisaikum, istri itu pakaian kalian dan kalian pakaian untuk istri. Bisa dipahami ya? Apa kata Allah? Ini mulai malam ini di hari Lailatul Siyam, malam Ramadan sudah boleh kalian berhubungan suami istri. Kenapa seperti ini? Karena sebelumnya ada pelarangan. Nanti kita akan bahas. Kan dibolehkannya sekarang. Kenapa dibolehkan? Berarti sebelumnya enggak boleh. Paham enggak? Kemudian Allah mengetahui kalian akan mengkhianati diri-diri kalian. Nah, nanti kita lihat siapa yang dimaksud di sini. Maka Allah menerima tobat kalian dan Allah mengampuni kalian. Sekarang sekarang bashiruhunna, sekarang setubuhilah pasangan kalian di malam Ramadan, wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah karunia Allah di sana, wa kulu washrabu, dan sekarang malam ini kalian sudah boleh makan, kalian boleh minum sampai jelaslah bagi kalian benang putih di antara benang merah, yaitu sampai terbitnya fajar shadiq. Nah, sudah diperbolehkan seperti itu.
Kenapa diperbolehkan? Berarti kan sebelumnya tidak boleh. Paham ya? Ini luar biasa. Keterangan Ibnu Abbas, para mufassirin yang menjelaskan masalah ini, dahulunya di awal-awal puasa Ramadan itu berat. Keterangan Ibnu Abbas, itu puasa Ramadan itu mereka boleh berbuka ya, makan, minum, berhubungan suami istri itu jedanya antara azan maghrib sampai isya. Antara azan maghrib sampai isya, ini pendapat pertama. Berarti selepas isya boleh enggak makan minum? Boleh enggak berhubungan sama istri? Enggak boleh. Berarti kapan sahurnya? Sahurnya kapan? Sahurnya kapan? Langsung buka bersahur. Paham enggak? Lepas isya itu udah enggak boleh imsak, enggak boleh makan, enggak boleh minum, enggak boleh berhubungan badan. Makanya paham ya? Itu awalnya seperti itu. Berat enggak puasa zaman dahulu? Berat. Paham enggak Ananda? Sekarang kita ini maghrib nih, makan, minum, ada orang berhubungan misalnya. Nanti azan isya, Allahu Akbar, udah. Puasa terus tuh sampai kapan? Sampai besok maghrib. Nah, itu di awal seperti itu puasa Ramadannya sahabat. Paham sampai di sini? Ini pendapat pertama antara maghrib dan isya, Ibnu Abbas. Pendapat kedua mengatakan sampai tertidur. Sampai apa? Jadi kalau pada maghrib kan buka ya, boleh makan, boleh minum, berhubungan badan boleh. Sampai kapan? Sampai tertidur. Misalnya jam 8 dia tidur. Kalau udah tertidur lelap, walaupun sekejap, dia bangun udah nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh berhubungan. Agak panjang deh, sampai limitnya tertidur. Sampai seperti itu. Dan dulu di zaman Rasul tidak ada tarawih berjamaah, tidak ada, kecuali di awal saja. Paham ya? Dan di sini Allah tahu kalian pasti akan mengkhianati diri kalian. Apa maksudnya? Keterangan para mufassirin. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab itu ba'da isya dia ada urusan. Jadi dulu seperti itu ya, ba'da isya ya sudah bertebaran sahabat. Karena tidak ada jamaah bertarawih, itu tidak ada. Belum ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar pas pulang, dia ingin berhubungan dengan istrinya. Kemudian istrinya ngomong, "Bang, Ani tadi tertidur." Berarti kan nggak bisa. Paham enggak maksudnya? Ini yang ustaz-ustaznya paham nih. Umar pulang dari nongkrong, pulang dari urusan, dia panggil istrinya, "Bang, afwan, Ani tadi tidur," gitu. Berarti kan nggak boleh gitu. Umar pusing. Akhirnya Umar bilang apa? "Anti belum tidur." Langsung disubuhi, kemudian dia nyesal. Paham enggak? Kemudian Umar menyesal. Ini ustaz-ustaz yang paham mungkin. Kemudian Umar menyesal. Akhirnya dilapor ke Rasul, makanya ini, alimallahu annakum kuntum takhtanun anfusakum. Allah tahu kalian pasti akan berkhianat karena hukumnya dulu berat. Karena imsak itu startnya dari bangun sampai tertidur ya. Lepas tertidur imsak, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh berhubungan, nggak boleh melakukan muftiratus siyam, pembatal puasa. Berat. Sahabat juga berat. Puasanya kan panjang ya. Sementara padang pasir itu panas. Di zaman sahabat itu, Ananda, nggak ada kipas angin, nggak ada. Sekarang nih Ananda yang pernah dibawa umroh sama orang tuanya, mau nggak umroh murah tapi hotelnya nggak pakai kipas angin dan AC? Mau atau tidak? Walaupun murah. Dulu nggak ada kipas angin, AC nggak ada. Panas puasa. Sahabat kerja. Akhirnya banyaklah yang lapor ke Rasulullah. Berat. Kalau puasa itu cuma sampai maghrib dan isya bolehnya makan dan minum, berhubungan, itu berat. Berat atau tidak? Berat. Berarti berapa jam puasanya itu? Berapa Ustaz? 23 jam. Benar nggak? Kan isinya sejam. 23 jam puasanya. Baru turun Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyam. Baru dibolehkan berhubungan. Nanti baru fal'ana. Sekarang. Sejak turunnya ini. Bashiruhunna. Silakan setubuhi. Wa kulu washrabu, silakan makan minum hatta sampai nanti tabayyana, sampai nanti terbitnya fajar shadiq atau mudahnya di kita azan subuh. Tapi yang jadi barometer bukan azannya ya, terbitnya fajar shadiq. Telat atau kecepatan azan itu poinnya lain. Fajar shadiq muncul, orang harus azan idealnya ya. Tapi kan sekarang langsung lihat ya muazin, makanya dulu pakai menara. Orang lihat udah terbit nggak fajar shadiq baru azan.
Tenggelam nggak matahari baru azan. Permainannya matahari. Kalau sekarang apa? Waktu abadi gitu ya, zone itu. Namanya apa? Sangkaan kuat. Nah itu dia. Jadi itu ya perubahan hukum. Dulu puasanya panjang. Akhirnya sekarang udah boleh. Kalian sudah boleh kok berhubungan. Boleh makan minum terus sampai kapan? Sampai 1 menit sebelum azan subuh. Sampai 1 menit sebelum azan subuh. Nanti kalau sudah azan subuh, summa atimus siyama ila lail, maka sempurnakanlah puasa sampai malam. Maksudnya malam apa? Maghrib. Maksudnya apa? Maghrib. Nah, itulah dia ya, perubahan-perubahan hukum tentang puasa. Di ayat apa saja tadi? Ustaz tanya. Ayat-ayat yang kita bahas ayat berapa saja tadi? Tunjuk tangan. Kan Ustaz bacakan tadi. Silakan. Ayat-ayat ini tanya jawab lagi. Ayat berapa saja tadi yang Ustaz? Kemudian Toib, luar biasa ya, diborong semua jawabannya. Toib, lanjut pertanyaannya. Nah, tadi Ustadz bilang, bukan Ustadz yang bilang ya, para mufasirin. Ustadz cuma menyampaikan, para ulama yang sampaikan ya. Puasa Ramadan juga diwajibkan untuk umat terdahulu. Ada Yahudi, ada Nasrani. Sekarang Yahudi gimana penerapan puasa Ramadan mereka? Tunjuk tangan. Pilih Ustaz ya. Nah, silakan. Yang Yahudi dulu. Taib, 1 hari 1 tahun. Mereka pilih bertepatan dengan tenggelamnya Nabi. Maaf. Tenggelamnya Firaun. Selamanya Nabi Musa, tenggelamnya Firaun. Allah. Taib. Selanjutnya, sekarang Nasrani. Gimana cara penerapannya? Bantu Ustaz. Silakan. Nasrani. Baik. Terus plus ada tambahan yang lain harinya? Sampai situ cukup sih. Coba tambah saja. Lanjut. Masya Allah. Lanjut. Nanggung ya, ditambah 3 hari. Taib. Khair. Luar biasa ya. Izin Ustaz, ambil mic ya, biar jelas. Oh iya, maaf. Jazakallah Ustaz. Taib. Jazakallah khair. Lanjut pertanyaannya. Nah, tadi kita sempat bilang ya, di antara rukhsah orang-orang yang diizinkan tidak berpuasa di bulan Ramadan, di sini ada 2 dibahas, sakit dan safar. Sakitnya yang seperti apa? Gifari. Biar Ustadz yang nunjuk, ya, siapa yang tip. Sakit di bagian perut. Ustadz bantu ya. Sakit yang karena sakit itu dia susah berpuasa. Nah, itu yang lebih tepat ya. Sakit yang menyusahkan puasa. Karena sakit itu dia susah puasa, itu sudah benar. Al-marad ya, yasyuku alaihi asyamu bihi, kata para ulama. Penyakit yang dia itu susah berpuasa gara-gara penyakit itu. Termasuk nanti hamil, menyusui, itu nanti masuk ke sini nanti. Tip. Ada safar satu lagi, safar yang membolehkan seseorang untuk tidak puasa di Ramadan. Safar yang seperti apa? Silakan. Mana? Silakan. Di atas 80 km ini pendapat jumhur ya. Safarnya safar apa? Safar yang membolehkan qasar, itu jawaban yang lebih. Tadi sudah benar. Tambahan saja ya.
Lanjut. Tadi kita bahas ya di Al-Baqarah 184, di awal-awal penerapan puasa Ramadan itu hukumnya sifatnya pilihan, tidak wajib. Pilihannya antara apa saja? Coba. Atau boleh berpuasa atau tidak puasa bayar fidyah gitu ya. Itu pilihan zaman dahulu. Tadi tersinggung bayar fidyah. Ini sering ditanyakan nih. Ustadz, banyak dapat pertanyaan, fidyah itu gimana bayarnya Ustadz? Apa yang dibayarkan dan bagaimana cara bayarnya gitu ya. Sekarang fidyah itu apa? Kan udah jelas to'amu miskin. Maksudnya berapa harus dibayarkan dan apa yang dibayarkan? Silakan. Suaranya? Setengah sok bayar kepada fakir miskin. Setengah sok itu berapa? Oh, masya Allah, 1,5 kilo. Kalau ikut pendapat satu soknya 2,5 kilo, berapa setengah soknya? Berapa? 1 kilo 250 ons. Makanan apa? Yang dibayar apa? Makanan pokok di kita apa? Beras. Tapi yang lebih utama ngasihnya yang udah matang ya, nasi kotak atau nasi bungkus, atau boleh masak. Boleh masak juga boleh. Karena Anas bin Malik itu di masa-masa tubuhnya ndak bisa puasa Ramadan. Udah ndak kuat puasa karena kibar, karena memang lanjut usia. Udah diangkat beban syariah puasa badannya. Dia itu nanti kan 1 bulan ndak puasa ya. Boleh dengan cara dimasak makanan 30 porsi, dipanggil fakir miskin 30 porsi sekaligus, itu boleh juga. Pokoknya makanan yang lezat ya. Kalau bisa makanan yang lezat. Tatawwa khairan. Tapi lanjut pertanyaannya, tadi sudah ya pilihan. Kemudian cara bertakbir di Idul Fitr 1 Syawal. Bagaimana yang diterapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Coba. Yang bertakbir. Kadang kan di beberapa tempat kadang lama. Idul Fitri itu takbirnya lama, ya kan? Berhari-hari gitu ya. Bagaimana yang diterapkan? Coba. Siapa yang ingat tadi? Silakan. Udah dapat tadi, Ustaz? Coba yang lain dulu, maaf ya. Biar pemerataan. Enggak apa-apa. Kalau nggak ada dia yang tunjuk tangan. Kalau nggak ada yang bisa dia yang maju. Biar pemerataan ya. Kalau nggak ada baru boleh, yang udah dapat nggak masalah. Kalau memang nggak ada yang lain. Dari maghrib sampai sebelum sholat Id. Dari subuh. Nggak apa-apa, sudah benar ya. Dari subuh sampai setelah sholat Id. Tapi juga nanti para ulama sudah boleh kan di 1 Syawal itu sudah boleh bertakbir. Kan nanti ru'yatul hilal ya, melihat memantau hilal Syawal. Lepas maghrib itu sudah boleh. Para ulama sudah bolehkan bertakbir ya. Tapi yang Rasul terapkan pada subuh. Taib. Lanjut. Nah, tadi kita sempat bahas bahwasanya di awal-awal penerapan puasa Ramadan, dari sisi waktu imsak ya, imsak itu waktu menahan itu ada perbedaan. Di awal-awal tadi bagaimana diamalkan, yang seperti apa yang di awal, baru kemudian yang seperti kita pahami sekarang yang udah ringan. Di awal-awal seperti apa? Yang pertama dari jeda salat maghrib hingga azan isya. Itu boleh buka ya. Berarti sisanya puasa. Sisanya puasa sampai maghrib besok. Atau itu pendapat pertama ya dari Ibnu Abbas. Jika satu dulu, nanti yang lain yang kedua. Ini dia. Silakan, mana yang nunjuk tadi? Mana di belakang tadi nunjuk? Mana tadi? Bebas. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, sampai kapan limitnya boleh berbuka, boleh makan minum aja lah kalau untuk anak-anak.
Mana? Bisa? Yang pendapat kedua sampai kapan bolehnya makan minum? Dari maghrib sampai tidur. Itu dia. Sampai tertidur. Berarti ini agak luwes gitu ya. Ini dia. Agak kalau sampai tertidur agak apa? Agak luwes. Apalagi di era gaming sekarang ya. Orang tidurnya lama gitu. Baru bisa mau sahur baru tidur gitu ya. Paham ya? Bukan tahajud, bukan tarawih, tapi apa? Mabar. Apa mabar itu? Apa kepanjangan mabar itu? Makan bareng. Kalau main game bareng itu apa namanya? Sampai sahur main game, ya Allah. Nauzubillah subhanahu. Lanjut. Nah, sekarang kemudian diperbolehkan makan dan minum itu diperpanjang durasinya. Setelah itu sampai kapan terakhir boleh makan dan minum? Silakan. Silakan. Itu sampai terbit fajar shadiq. Fajar itu ada dua ya. Ada fajar kazib, ada fajar shadiq. Satu lagi, terakhir. Tadi Ustadz, kita sempat bahas ya di salah satu riwayat ya, asar tentang asbabun nuzul. Maksudnya tentang masalah mengkhianati diri sendiri atau apa? Ada yang melanggar dosa. Tadi kisah siapa yang tadi? Terakhir. Tentang siapa? Tentang Umar bin Khattab di salah satu asar ya, tentang Umar. Langsung turun ayat ini. Baik. Wallahu a'lam. Maaf ya waktunya kelewatan 13 menit. Baik. Kita akhiri ya, diulang-ulang pelajarannya. Diakhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.